Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang kemarin itu mengenai dari tujuan dari teks prosedur berserta lengkap beserta dengan contohnya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja untuk pembahasan yang sekarang, yaitu mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Oke, untuk yang pertama itu ciri yang pertama itu menggunakan kata kerja aktif. Apa itu kata kerja aktif? Kata kerja aktif adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan terhadap objeknya. Jadi seperti itu. Misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Anda campurkan 2 sendok makan gula merah asli. Yang kedua yaitu, tadi yang pertama ya, yang kedua yaitu gunakan atau campurkan setengah sendok kopi asli. Untuk yang ketiga yaitu tambahkan susu kental manis secukupnya. Jadi seperti itu. Lalu Anda adukan. Jadi yang mendapatkan objeknya itu adalah kopi, gula, dan susu. Jadi mendapatkan suatu tindakan objeknya itu. Kan Anda itu subjek. Tadi itu langsung Anda campurkan, itu predikat. Campurkan apa namanya tadi? Gula, kopi, dan susu itu objeknya. Lalu Anda adukan, itu keterangan biar merata. Misalkan itu cara membuat kopi, misalkan seperti itu yang enak misalkan. Oke, lanjut saja untuk yang kedua, ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah ya atau imperatif. Jadi kalimat perintah atau imperatif di sini yaitu yang ada pada teks prosedur. Yang pertama itu contohnya misalkan seperti ini. Adukan. Adukan. Nah, itu. Jadi itu kata perintah. Lalu Anda adukan, bisa adukan, seperti itu contohnya. Tuangkan. Nah, itu seperti itu. Tuangkan apa? Misalkan adukan apa? Seperti itu. Terus campurkan misalkan adonannya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kata perintah di dalam teks prosedur, contohnya seperti itu. Untuk yang ketiga itu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi tentu saja kalau dalam teks prosedur itu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya misalkan seperti ini. Langkah yang pertama apa dulu misalkan. Langkah yang kedua apa dulu. Langkah yang ketiga lalu apa misalkan. Untuk dan seterusnya. Jadi langkah-langkah dalam membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi kalau yang kemarin kalian itu menonton video saya pengertian dari teks prosedur dan contoh teks prosedur seperti itu. Oke, lanjut saja untuk ciri yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan suatu kegiatan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan kata penghubungnya atau konjungsinya seperti ini. Kemudian misalkan contoh katanya kemudian misalkan. Yang kedua kata lalu misalkan. Yang ketiga itu misalkan selanjutnya ya, seperti itu. Kata kemudian misalkan kemudian melakukan apa, selanjutnya melakukan apa. Kata lalu misalkan melakukan apa, lalu melakukan apa. Selanjutnya kata selanjutnya misalkan melakukan apa kesananya. Jadi contohnya seperti itulah, kalian juga udah mengerti. Oke, untuk ciri yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, atau kejadian secara tepat dan akurat. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Contoh kalimatnya seperti ini. Anda campurkan 2 sendok gula merah asli. Yang kedua yaitu campurkan setengah sendok kopi asli. Untuk langkah yang ketiga yaitu campurkan susu kental manis secukupnya, seperti itu. Lalu Anda adukan, minimal kurang lebih 10 detik mengadukkan adonan tersebut biar tercampur adonan kopi tersebut ya. Biar tercampur hingga akhirnya bisa menjadi enak ataupun manis seperti itu. Jadi contoh singkatnya seperti itu. Nah, jadi yang mendapatkan keterangan mengenai rincian waktunya ataupun tempat atau kejadiannya yaitu apa? Ya tadi
mengadukannya harus kurang lebih 10 detik biar kopinya itu terasa enak dan manis. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini untuk mendukung saya atau memotivasi saya untuk membuat konten-konten pembelajaran lainnya. Khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya akan cantumkan ya linknya di deskripsi di bawah. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.